Kota ini selalu menjadi kota yang spesial untuk saya. Kota yang berjuluk Kota Pendekar ini memberikan banyak kenangan yang tak akan hilang dari ingatan tak peduli berapa lama waktu berjalan. Setelah sekian lama, beruntung sekali saya bisa kembali di sini sekaligus napak tilas dan juga meromantisme segala kenangan yang ada dan juga melihat perkembangan Kota Madiun yang sudah mempercantik diri yang semakin elok dan juga indah. Bersama saya Sinta Noza di VVIP Kompas TV Kota Madiun. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC ini berada tepat di jantung Kota Madiun. Terletak di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, tempat ini jelas layak untuk diperhitungkan sebagai tempat jujukan berwisata murah dan menarik. Tempat wisata buatan yang dibangun secara bertahap oleh pemerintah Kota Madiun sejak tahun 2019 ini jelas menjadi tujuan wisata yang tidak boleh terlewatkan. Bagaimana tidak, hanya dengan datang ke tempat wisata gratis ini, para wisatawan seakan diajak untuk menjelajah ke beberapa negara sekaligus. Mulai dari Patung Merlion, kereta api Shinkansen, Menara Eiffel, Rumah Tudor, London Bridge, hingga Ka'bah telah siap menyambut kunjungan wisatawan dengan segala keramahannya. Dulunya kawasan PSC ini, Pahlawan Street Center, belum seperti ini. Masih kotor, banyak sampah berserakan, sungai juga mengeluarkan bau tidak sedap. Tapi sekarang bisa pemirsa saksikan sendiri kan, begitu indah, rapi dan juga cantik banget. Bangga deh buat Kota Madiun. Berkeliling Kota Madiun jelas membangkitkan romantisme masa lalu saya. Meskipun banyak tempat telah berubah, namun keindahan kota ini tiada tara di mata saya. Kota ini benar-benar telah ditata begitu rapi saat ini. Tak hanya ikon-ikon dari mancanegara, Kota Madiun juga memiliki ikon yang dimiliki bermacam kota di Indonesia. Seperti yang satu ini nih contohnya. Replika Monumen Nasional Monas yang dibangun tepat di tengah alun-alun kota ini seakan membawa nuansa baru bagi kota ini. Saya jadi penasaran ingin kulineran di kota pecel ini. Kalau zaman dahulu banyak orang datang ke kota ini hanya ingin mencicipi jajanan kuliner tradisional saja. Sekarang begitu banyak UMKM dibangun di berbagai sudut kota demi menghidupkan perekonomian wilayah ini. Seperti yang ada di kawasan Bogowonto Culinary Center ini. Nah, goes saya jalan-jalan kali ini sudah tiba di Bogowonto Culinary Center atau BCC yang ada di Kota Madiun. Dan menurut saya nih seru banget ya, keren banget konsep temanya di sini karena ada UMKM yang juga bisa kita pesan makanan dan juga minumannya. Serunya lagi, setelah pesan makanan minuman, kita bisa langsung makannya di dalam gerbong kereta asli loh. Kayaknya saya harus pesan juga nih, rasain gimana sih serunya makan di sini. Halo Pak. Ya. Pak, saya mau pesen ya, minumannya satu, makanannya satu. Oke. Terima kasih. Ya. Indah sekali di tempat ini. Pengunjung tidak hanya disuguhi kudapan yang lezat, namun juga tempat yang nyaman untuk menghabiskan hari. Desain unik dan menarik, jelas jadi daya tarik tersendiri bagi Bogowonto Culinary Center untuk dinikmati baik bersama sahabat maupun bersama keluarga tercinta. Jelas bakal jadi satu tempat favorit untuk kongko menikmati hari di Kota Madiun.
Sekarang saya sudah tiba di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dan ini adalah Pondok Lansia Kota Madiun yang diresmikan tanggal 15 Desember 2023 oleh Bapak Wali Kota Madiun. Tempat ini disiapkan untuk memberikan tempat yang aman, layak, asri, dan juga nyaman tentunya kepada para lansia warga senior di wilayah Kota Madiun. Tak hanya urusan wisata dan kuliner yang diperbaiki oleh pemerintah Kota Madiun, Pondok Lansia ini menjadi buktinya. Berdiri di atas tanah seluas 12.000 meter persegi, Pondok Lansia terdiri atas 2 asrama untuk menampung lansia laki-laki dan perempuan. Ini menjadi komitmen pemerintah Kota Madiun untuk tidak meninggalkan warga senior yang ada di kota ini. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga dilakukan pengecekan kesehatan dan bermacam kegiatan agar para lansia dapat tetap produktif. Ini dia Bumi Semendung. Satu lagi lapak UMKM yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Madiun. Hal ini jelas menjadi perwujudan komitmen pemerintah kota untuk mendukung segala macam UMKM yang ada. Yang membuat tempat ini menarik adalah menggabungkan nuansa kuliner dengan keindahan alam. Serta tentu saja spot-spot menarik untuk menambah koleksi galeri pribadi saya. Nah, di belakang saya nih sekarang pemirsa adalah bis Mabur, salah satu bis pariwisata yang ada di Kota Madiun. Saya mau jalan-jalan menaiki bis ini. Yuk ikut saya ya. Pengalaman yang seru dan menarik banget nih buat saya pemirsa. Jalan-jalan keliling Kota Madiun naik Mabur, Madiun Bus on Tour, yang tentunya digagas oleh pemerintah Kota Madiun, khususnya juga Pak Wali di Pak Maidi. Nah, di sebelah kiri saya nih kelihatan bagus juga salah satu destinasi wisata ya sepertinya pemirsa, yang nanti ke depan juga akan terus dibangun oleh Wali Kota dan juga pemerintah Kota Madiun. Kalau kalian bingung nih ada apa aja yang dilewatin, berhenti di mana aja, jangan khawatir. Karena di sini akan ada mbak-mbak pramugari juga tuh di depan sana yang akan jelasin ke kita semua, ke penumpang yang sedang jalan-jalan keliling Kota Madiun menggunakan Mabur, Madiun Bus on Tour. Sekarang ini kita berada di Bantaran. Di Bantaran ini terdapat salah satu lapak yang ada di Kota Madiun yang masuk di Kecamatan Manguharjo. Sungguh bis Mabur ini dikelola dengan sangat profesional. Bagi para penumpang dan wisatawan yang awam pun tidak perlu khawatir. Sudah disiapkan pemandu wisata yang akan menjelaskan daerah-daerah yang kita lewati. Tak hanya itu, pemandu ini juga akan menjelaskan background story dari tiap tempat yang menarik di Kota Madiun. Sekarang kita melewati patung penjual nasi pecel yang merupakan makanan khas dari Kota Madiun, dan ada lampu kembar mayang yang melambangkan kebahagiaan. Kalau saya nih rasanya happy dan seru banget naik bis Mabur ini. Saya mau nanya nih sekarang ke warga Kota Madiun dengan Mbak siapa? Mbak Dia. Wah, Mbak Dia, cakep banget ya emang warga Kota Madiun ya. Yang juga merupakan pengguna atau penumpang dari bis Mabur ini. Udah lama Mbak naik bis Mabur? Sudah beberapa kali sih untuk naik bis. Gimana rasanya nih pemerintah Kota Madiun mengeluarkan kendaraan transportasi umum wisata ya, khususnya bis Mabur ini? Happy nggak? Happy banget. Terus kita kan juga bisa mengenal lingkungan juga. Jadi lihat destinasi wisata Kota Madiun dengan mudah, kita naik bis Mabur. Terus juga bisa memanfaatkan
kendaraan yang ada gitu. Dan ini tuh gratis ya, Mbak ya? Gratis. Waduh, mantap sekali nih. Jadi buat mahasiswa, pelajar, ataupun juga masyarakat umum, wisatawan yang ada di sini. Lansia pun juga ikut. Nah, gitu. Suka sama siapa aja Mbak Diah naik bis Mabur nih? Sama keluarga juga. Sama keluarga ya? Iya, Ajak sama mama, papa, keluarga. adik, kakak. Iya. Setelah saya eksplor sepedaan, jalan-jalan, melihat sendiri keelokan, kecantikan kota Madiun ini, saya jadi penasaran siapa ya pemirsa ya inisiator yang mencetuskan ide di balik keindahan kota Madiun ini. Dengar-dengar sih Pak Walinya sendiri, Pak Maidi. Beliau juga hobi bersepeda, belusukan katanya. Yuk langsung aja yuk kita samperin beliau, kita berbincang dengan Pak Maidi setelah ini ya. Tetap bersama kami di VVIP Kompas TV, Kota Madiun. Setelah kemarin saya eksplor naik sepeda berkeliling kota Madiun yang sudah semakin cantik dan elok, sekarang saya mau berjumpa dengan sosok wali kota Madiun yang katanya sudah membuat gebrakan perubahan yang begitu cantik dan indah untuk kota Madiun ini. Sudah ada, wah ini dia beliaunya. Assalamualaikum Pak Maidi, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Happy banget nih saya pemirsa bisa berjumpa dengan beliau, Pak Wali Kotanya Madiun gitu ya. Dan juga saya sekaligus happy karena bisa tiba saat ini di kota kelahiran saya tercinta, Kota Madiun, yang sudah makin indah, makin elok Pak. Saya kemarin sudah bersepeda, infonya juga Pak Wali suka belusukan naik sepeda ya Pak? Oh iya. Hobi juga? Hobi Wah, itu sekali. ngapain Pak? Belusukannya kemana aja gitu, ngelihat kondisi masyarakat atau seperti apa Pak Wali? Jadi hobi kita sepeda. Dan kita mencari tujuan, belusukan. Jadi bagaimana kita tujuannya terpenuhi tapi sehat dengan olahraga. Karena sehat banyak manfaatnya lah. Betul. Makanya kita belusukan sampai di gang-gang, sampai di kampung-kampung. Itu rutin ya, itu rutin. Dan alhamdulillah saya didampingi oleh OPD. Ya. Jadi OPD kita, pejabat semuanya ikut. Jadi ramean ya Pak? Wah, rame. Goes sepedaan di area Kota Madiun, selain mensana in corpore sano, Oh iya. kesehatan, tapi juga melihat kondisi masyarakat. Keluhannya biasanya apa sih Pak di lapangan tuh? Jadi tatkala kita itu ke lapangan, lapangan itu belanja masalah. Oke, apa tuh Pak? Belanja masalah itu kita di lapangan pasti ada masalah. Dan masalah itulah kita kumpulkan dan masalah belanja kita itu nanti kita selesaikan. Nah, bisa yang diselesaikan di situ, yang tidak bisa langsung bisa diselesaikan tahapannya kapan, itu siapa yang tanggung jawab. Nah, itulah yang kita lakukan. Makanya OPD diajak. OPD diajak semua. Langsung nih, kadis ini, kadis itu oh gitu iya, ya? jadi semua OPD ikut belanja masalah, dapat masalah apa. Oke. Siapa yang harus menyelesaikan? Nah itu dia, Nah, belanja masalah baru kali ini ya. Orang lain tuh biasanya belanja parcel nih mau lebaran gitu ya. Atau kemarin habis lebaran. Jadi belanja masalah, unik banget emang Pak Wali Kota Madiun. Unik dan juga kreatif karena terlihat juga nih di sekitar kita saat ini pemirsa bisa lihat ada Eiffel, I mean love di belakang kami. Tapi kita nggak lagi di Paris loh, lagi di Kota Madiun, Jawa Timur. Ini adalah kawasan PSC ya Pak, Pahlawan Street Center. Iya, Pahlawan Street Center. Itu gimana Pak? Saya pribadi yang memang dulu juga lahir kecil di sini, nggak gini loh seingat saya nih. Bagaimana Pak perubahan dari 4-5 tahun lalu? Jadi kota Pahlawan Street Center ini salah satu jantungnya Kota Madiun. Tapi 4 tahun, 5 tahun yang lalu memang kota saya itu tidak disinggahi tapi disingkiri ya. Artinya apa? Orang kesini itu pulang kecewa. Betul. Tidak bersih, tidak bagus. Kondisi itulah yang menggugah kita. Bagaimana kota ini disinggahi tapi tidak disingkiri. Maka harus ada tempat-tempat yang menarik. Karena kita tidak punya sumber daya alam yang diandalkan. Betul, Pak. Ya kita buat sendiri. Jadi man-made tourism ya Pak? Ya, jadi kita buat sendiri. Yang buatan ini wisata family. Wisata keluarga, sehingga yang datang tidak hanya bapaknya saja, tapi dengan putranya, dengan bapaknya, cucunya, dengan cucunya, itu akan datang ya? di Kota Madiun ini.
Jadi bukannya disinggiri tapi disinggiri dan juga dicintai nih kayaknya pemirsa ya Pak ya. Bikin betah karena juga kemana-mana deket, nggak ada macet, dan makin indah banget kotanya. Ini true story ya dari saya yang juga warga Madiun. Alhamdulillah Pak ikut bangga tentunya. Nah Pak, prosesnya seperti apa Pak? Dengar-dengar dulu pembangunannya itu pas pandemi loh pemirsa. Biasanya pandemi itu pengurangan anggaran dan lain-lain. Ini malah bangun seindah ini. Jadi pada waktu pandemi itu orang tidak boleh bergerak. Tetapi kondisi kota ini, karena kota ini jujukan di sekitarnya, sekitarnya tidak bergerak, berarti kota ini agak kosong. Agak kosong itulah kita gunakan semua kegiatan proyek ya. Proyek-proyek yang sudah menjadi program itu berjalan. Justru dengan adanya proyek berjalan ini, orang yang menjalankan proyek, baik itu tukang, kuli, mandor, malah sehat. Malah sehat. Tapi tidak boleh membuka masker. Tapi dia malah sehat. Nah, dengan malah sehat inilah semua proyek harus selesai. Tatkala proyek ini selesai semua dalam pandemi, setelah pandemi ini orang mulai muncul boleh keluar, pembangunan itu sudah jadi. Wah, alhamdulillah seperti ini. Selain PS-nya ada kawasan mana lagi Pak yang terus dibangun? Boleh diceritain dong ke pemirsa. Jadi memang sejak awal kesejahteraan itu tidak lepas dengan ekonomi. Betul Pak. Jadi pembangunan kita fokus pada ekonomi. Kita akan mencari pertumbuhan ekonomi kita yang bagus. Ini kita buktikan. Ya. Ekonomi akan tumbuh, tempat tumbuhnya harus kita buat. Kita membuat 27 lapak di semua kelurahan. Itu ada lapak UMKM yang dia berjualan sesuai dengan karakter lokasi dan lapak itu. Ada yang jenang, ada yang sate, pecel ya, karena makanan khas ya. Pecel, jenang, ini. Jadi dengan kondisi itu, kondisi tempat sudah jadi, orang keluar semuanya, tempat itu fasilitasnya sudah lengkap, dan itu sangat dibutuhkan orang yang pada saat pandemi itu tidak keluar. Wah, ini sudah pertumbuhan ekonomi kita dari semakin jalan ya. Iya, dari min 5,32%. Nah, naiknya berapa persen tuh Pak pertumbuhan ekonominya? Sambil kita jalan-jalan boleh ya Pak Maidi ya. Saya mau jalan lagi di area PSC yang sebelah sana ada patung Merlin ya. Oke, kita jalan-jalan. Let's go. Sudah dari Paris ya Pak, dari Menara Eiffel, kita juga sudah melewati Ka'bah gitu ya, miniatur Ka'bah. Tadi juga akan dibangun infonya di bawah Arung Jeram ya Pak ya? Arung Jeram, iya. Sungai di area Sumber Umis sana ya Pak ya? Sini sampai ke barat. Dan sekarang masih di kawasan PSC nih pemirsa, kita nyebrang, tadi juga penyeberangannya unik banget, namanya penyeberangan apa Pak? Kasih sayang. Penyeberangan kasih sayang, karena yang menyeberang di situ antara dari Singapura sampai ke Mekah ini, itu ada penyeberangan yang ayah, ibu, anak itu nyebrang itu masih digandeng. Gandengan, jadi kasih sayang. Dan sudah tibalah kita sekarang di miniatur patung Merlin Singapura. Nah ini tadi juga Singapura ada 6 destinasi negara ya Pak ya. Di sana juga tadi ada Liberty yang memang sudah sungguh populer dan dibangun di Kota Madiun. Tadi kita juga berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Kenaikannya mencapai 5,80% ya Pak ya, di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Apakah ini juga imbas dari pembangunan PSC dan lain-lain ini Pak? Iya, jadi pada waktu kita COVID kemarin, ekonomi kita itu min 5,32%. Ini luar biasa, kota yang hidupnya dari tabungan dan hidupnya orang yang kadang-kadang menjual milik apa yang di rumah untuk hidup. Nah, disinilah dengan kondisi seperti ini, bagaimana ekonomi kita bangkit. Bangkitnya ekonomi yang ada di Kota Madiun itu, saya harus lebih banyak mendatangkan orang ke sini, walaupun tidak saya undang. Harus ada miniatur-miniatur ini. Dengan adanya miniatur ini, alhamdulillah, ekonomi kita hari ini itu sudah 5,80%. Wow, itu prestasi banget ya Pak. Dari minus loh itu. Dari minus. Semenjak pemerintahannya Pak Maidi ya, alhamdulillah ya Pak ya. Dan juga adanya lapak-lapak UMKM tadi yang menghasilkan setiap
10 hari ya Pak? UMKM yang ada di sekitar 6 negara ini 10 hari, 12 hari. Ya. Perputaran uang di sini 1,5 miliar. Wow, itu per 12 hari? Per 12 hari. Luar biasa. Per 12 hari di sini. Bisa dikalikan ya Pak ya? Inilah pertumbuhan ekonomi cepat sekali itu karena banyak orang, ribuan orang yang ke sini ya. Betul. Itu setiap Sabtu, Minggu, Jumat, liburan luar biasa. Nah, ini juga sentra-sentra UMKM makanya dibangun di sini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi iya, ya Pak iya, ya. Selain di sini ada di mana lagi Pak pembangunan banyak. Jadi UMKM? hari ini di samping ini kita punya IKM, Ibu Kota Madiun. Oke. Itu tempatnya di alun-alun. Ya. Hari ini di situ ada Monasnya. Wah, ada Monas ya. Jadi kalau ke Monas nggak usah ke Jakarta, di Madiun ada miniaturnya. Di Madiun ada miniaturnya. Ya. Karena kota ini adalah kota kereta ya, kota kereta, punya pabrik kereta. Ya. Maka di sini ada tempat kuliner kereta. Oh. Jadi kalau makan itu ada di dalam kereta. Keretanya cukup bagus ya. Ya. Cukup bagus dari KAI, dari Inka. Dari Inka. Jadi habis ini saya buat ini baru jadi kereta Wus. Oke. Kereta cepat Wus itu ada di sini juga. Ya. Jadi situlah tempat makan, anak-anak, keluarga, hebat lah pokoknya, bagus. Wah, bagus lah. Sekali. Yang nggak kalah bagus juga nih pemirsa. Ketika dulu saya melihat waktu masih sekolah di sini, balai kotanya nih Pak. Kan dulu saya Kakang Bayu Madiun nih, sering ke balai kota. Ya. Sekarang tuh lebih cantik gitu Pak. Boleh nggak saya main-main ke tempat kerjanya Pak Wali nih? Boleh sama lah, PD terkait. boleh, Kebetulan juga dekat sama kawasan PSC pemirsa. Jalan ke sana ya Pak ya? Iya, oke, mari. mari. Sudah tiba nih, sekarang kita di Balai Kota Madiun yang aduh Pak indah banget. Ini lagi di halaman tengahnya ya Pak Maidi ya. Iya, dulu mah belum begini pemirsa waktu saya masih di Kota Madiun ya. Ini mah mau meeting, mau acara, cocok banget nih. Temanya adalah Madiun Tempo dulu begitu ya Pak Maidi ya. Iya, jadi kita rapat dan sebagainya itu lepas dari AC ya. Iya. Kita harus kembali pada alam. Betul, tadi menghirup oksigen, udara oksigen segar. secara langsung, tidak boleh di ruangan terus, tidak boleh. Ini harus sehat karena sehat banyak manfaatnya. Betul Pak, bisa menambah inspirasi juga ya Pak ya, ketika nanti rapat meetingin, mikirin warga Madiun bagusnya gimana. Termasuk Pak Maidi juga sudah menggunakan ini jaket PDL ya Pak sepertinya ya. Ini cocok banget nih. harian. Satgas Inflasi Stunting. Ini apakah juga termasuk program Bapak yang juga terkait dengan peningkatan kualitas SDM di Kota Madiun? Ya, jadi kota ini tidak boleh inflasinya naik terus. Karena apa? Kota ini adalah kota kuliner. Ya. Kalau kota kuliner ini jangan sampai bahan baku untuk kuliner itu naik, harganya mahal. Inilah yang harus ada satgasnya, di mana itu akan ada harga naik, itu segera dipantau, harus diatasi, jangan sampai berpengaruh terhadap kuliner yang ada di kota ini. Ini yang kita tekan. Stunting ini salah satu SDM yang tidak boleh terjadi. Betul. Sedari dini banget dari itu, dini Pak. ibu hamil sudah saya kasih makan, saya kasih gizi, keluar jangan sampai stunting. Ya. Hari ini stunting Kota Madiun itu 9,14%. Oke. Target dari Pak Presiden 14 ya, Berarti tahun ini. sudah sangat Sudah melebihi ya, target bahkan ya. Melebihi target dan ini harus habis. Ya. Stunting harus habis. Stunting harus habis ini mulai dari dia nikah sampai hamil ini kita pantau terus. Ya. Kita pantau terus sehingga hari ini stuntingnya nanti habis, yang lain tidak stunting. Berarti SDM kita ke depan insya Allah akan lebih bagus. Betul, yang juga memang sejalan ya pemirsa. Kebetulan background Pak Wali ini dulunya adalah guru, kemudian di birokrasi ya Pak, di berbagai dinas, kemudian sekda berapa Pak? 9 tahun? Luar biasa. Dan akhirnya ini satu periode untuk menjadi wali kota Madiun. Insya Allah, semoga bisa periode berikutnya ya Pak ya. Dan itu juga sejalan karena beliau sudah peduli tentang karakter SDM, tidak hanya pintar tapi juga karakternya yang bagus ya Pak ya. Ada juga program Bapak yang membagi laptop gratis dan lain-lain. Apa aja itu Pak? Jadi program kota ini pembangunan SDM tidak boleh gagal, investasi pendidikan tidak boleh gagal. Karena apa? Kalau investasi pendidikan itu gagal, yang sudah berjalan itu tidak akan diulangi. Yang sudah terlanjur gagal, yang gagal ini tidak bisa ditarik lagi ke belakang. Itu dunia pendidikan, SDM. Makanya di kota ini
itu fokus pada SDM. Kalau kita bangun fisik jembatan rusak, besok saya cor selesai. Tapi SDM tidak boleh. Dari kondisi ini maka program-program yang ada, anak menghadapi generasi emas tahun 2045 tinggal 22 tahun. Hari ini anak SD SMP kita sudah kita tunkan belajar dunia. Apa? Kita buka pintu dunia, bukan jendela dunia lagi. Anak-anak saya belikan laptop semua. Jadi anak SD SMP itu kita kasih laptop gratis semua. Gratis Pak? Gratis. Itu dibawa pulang? Dibawa pulang. Oh nggak cuma dikerjain di sekolah ya Pak ya? Dibawa pulang, kalau nanti lulus. Ntar anak saya sekolah di sini aja dulu. Habis itu Google Indonesia itu mendampingi semuanya. Oh bekerja sama dengan Google Indonesia, terus baik. kurikulum di luar itu seperti apa, terus kira-kira kurikulum di lingkungan kita harus bagaimana. Anak ini sudah kreatif sekali. Iya betul sudah Pak. Kreatif sekali. Dengan kondisi ini, buka pintu dunia inilah kalau kita nanti kompetitif di generasi emas. Ya Mas benar. Betul. Beneran ya, bukan perak ya Pak ya. Perak, jadi mas generasi penerus bangsa, pemuda-pemudi yang berakhlak, berkarakter dan juga pintar gitu ya Dan Pak. di samping itu program yang hari ini agak kita perhatikan supaya tidak boleh gagal, generasi miskin tidak boleh. Jadi anak orang warga yang dia itu tidak bisa kuliahkan, ini kita kuliahkan, kita kasih beasiswa sampai sarjana. Oh iya Pak. Hari ini sudah di seluruh Indonesia ada 1.250 mahasiswa. Wow, asal Kota Madiun sudah sekolah kan Ini dikuliahkan. yang harusnya generasi miskin. Karena apa? Dia tidak melanjutkan. Kalau ijazahnya hanya SMA, SMK, kompetitif dunia, kompetitif lokal aja kalah. Betul. Maka ini harus sarjana. Dan kesarjanaannya ini dia akan melihat kemana arah pembangunan Indonesia ke depan. Betul. Internasional kemana, sehingga jurusan apa yang kita ambil itu kita arahkan ke sana. Betul, sesuai dengan passionnya bidangnya mereka masing-masing. Harapannya nanti kembali untuk membangun kota lagi ya Pak? Yang ingin seperti itu silakan. Tapi kalau mau berkarya di luar juga boleh. Kalau SDM ini kita tingkatkan, generasi miskin tidak ada. Anak ini kita bekali ilmu pengetahuan, dia akan bisa hidup di seluruh dunia. Betul Pak, tidak hanya jadi go global ya, tidak ada nasional tapi internasional. Cita-citanya memang harus besar ya Pak, visi dan visinya. Ada juga program Bapak kuliah di lapas ya Pak. Jadi gini. Itu apa tuh Pak? Jadi begini, orang itu salah bolehlah salah. Tapi generasi ke depan yang dia salah tidak boleh membunuh masa depannya dia. Karena di sini dia lulus SMA dia salah, dia di lapas. Dan dia menjalani hukuman yang perlu waktu panjang. Betul. Maka ini harus saya manfaatkan. Anda keluar harus bermanfaat. Jangan masalah menjadi mengorbankan kehidupan ke depan. Maka di kota ini memberikan kuliah anak-anak di lapas ya. Anak-anaknya waktunya kuliah juga saya kasih laptop, saya kasih beasiswa, perguruan tinggi masuk ke dalam dan memberikan pembelajaran, kasih sayang, ilmu pengetahuan dari luar. Jangan sampai bahwa dia di dalam lapas tidak ada ilmu pengetahuan. Betul. Dia di lapas tidak ada perkembangan. Betul. Selain kemampuan juga diberi ilmu pengetahuan. Ilmu skill. Inilah yang nantinya dia keluar punya ilmu, bisa kompetitif walaupun dia ada di dalam lapas. Betul. Nah itu ya Pak ya. Jadi memang diperhatikan sekali oleh yang dulunya seorang guru pendidik, jadi sangat peduli tentang SDM yang ada di Kota Madiun ini. Bapak juga kayaknya hobinya selain sepedaan tapi juga nyambangin warganya ya Pak, silaturahmi bahkan tidur di rumah warga. Itu gimana Pak Maidi? Jadi begini, seorang pemimpin yang hebat, ini menurut pendapat saya, seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang berhasil, harus tahu perasaan yang dipimpin. Perasaan yang dipimpin ini tentunya macam-macam. Ada yang rendah, menengah, atas. Yang sangat saya perhatikan itu adalah yang rendah dulu. Jadi teman-teman pejabat itu setiap bulan tidur di rumah warga yang tidak mampu. Ya, apa masalahnya? Ada anak sekolah, ekonomi di situ, sarana prasarana. Apa masalahnya apa? Nah, masalah-masalah yang ada di situ kita tahu secara langsung. Sehingga program kita, apa yang kita lakukan secara langsung kita tahu. Ini program itu pasti tidak salah sasaran. Tepat sasaran karena langsung terjun ke masyarakat. Karena langsung terjun ke masyarakat itu sendiri, tidur di sini. Merasakan yang dirasakan. Tukar nasib semalam. Waduh, gimana? Berat ya Pak? Berat ya. Nah, kondisi itulah yang memanggil kita, seorang pemimpin, itu yang kita pimpin.
dia tidak boleh sengsara seperti ini. Betul. Ini yang kita lakukan. Memang harus kepada seperti itu ya, masyarakat Pak. di bawah. Makanya terjun, nggak cuma membuat kebijakan di atas, tapi langsung terjun ke bawah, langsung ikut merasakan bahkan ya, Pak. Itu. Jadi pernah tukar nasib lah. Iya, Pak. Dan sering ya kalau Pak Maidi, karena itu program tiap berapa minggu, berapa bulan sekali, Pak? Sebulan sekali ya, bersama dengan OPD terkait. Ada juga program Bapak nih, kayak nama ini ya, Pak. Biasanya sering beli makanan di situ, warteg apa tuh, Pak? Warteg, iya. Iya, warteg. Warung Tegal bukan ya? Bukan. Apa kepanjangannya tuh, Pak? Di Madiun warung tekan inflasi. Nah, warung tekan inflasi sesuai jaketnya Bapak nih. Oh iya, Satgas jadi inflasi dan Satgas inflasi ini kota ini punya 7 tempat. Ya. Jadi setiap hari kecuali Sabtu Minggu, di mana ada barang naik, sembako naik dan sebagainya, kita tekan berat. Ya. Mulai beras, telur, minyak, gula, tidak boleh. Artinya tidak boleh apa? Kalau ini sampai naik, Ya. orang yang gajinya tetap, dia pasti akan belanjanya tambah. Kalau punya tabungan, ambil tabungan. Nah. Kalau tidak punya, dia pasti utang. Nah. Ini berbahaya sekali. Betul, Pak. Ini Makanya gini, rawan ya. Rawan. Ini kita tekan. Kita tekan, gejolak kehidupannya tidak boleh. Tapi yang gejolak kehidupan yang boleh, ekonominya harus jalan naik ke atas. Ya. Pertumbuhannya bagus. Kesejahteraan mengikuti, tetapi yang akan merusak kesejahteraan, ini harus kita backup semuanya. Itulah namanya warung tekan inflasi. Warung yang tekan ini, inflasi. Ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat ke bawah semuanya. Dan kita kadang-kadang kita keliling sampai ke UMKM, ke pelosok-pelosok, ke gang, ke kelurahan, itu semuanya butuhnya apa, harganya sekian. Itu sudah kita lakukan seperti itu. Makanya ada satgas khususnya yang Bapak Ya, juga langsung satgas turun khususnya. ke lapangan. Ya, Dan berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat, kayaknya terkait juga dengan gimana sih hiruk pikuk di kota ini ya Pak ya. Kalau kan saya sudah jalan-jalan nih kemarin, siang, sore, sekarang sama Bapak ya, waktu terang. Kalau masih waktu malam gitu gimana ya? Wah, nanti, Pak, ya? nanti. Iya. Jadi kota ini nanti malam, nanti saja malam. Ya. Tidak kalah dengan Times Square New York. Wah, karena Bapak juga bisa dari sana. Iya, dari sana. Membawa oleh-oleh patung Liberty. Dan suasananya dibawa. Suasananya malamnya di sini seperti Mako. Wow. Seperti di sana sejuta lampu malam hari. Wow, nggak sejuta lampu. sabar. Nanti malam. Oke, kita berjumpa lagi ya Pak kalau gitu Pak. Nanti malam kita Oke, cek. kita ketemu langsung melihat suasana malam di Kota Madiun. Kembali lagi bersama kami di VVIP Kompas TV. Tentunya masih dengan Pak Maidi, Pak Wali Kota Madiun. Ternyata seperti ini ya Pak ya, suasana malam hari di kawasan PSC. Oh iya, jadi PSC malam hari lampunya banyak sekali. Betul Pak, ramai banget nih terlihat ya pemirsa, lalu lalang dari pengguna lalu lintas masyarakat Madiun. Dan juga lampunya udah hidup semua, jadi meriah gitu ya Pak ya? Iya, jadi lampunya ini sejuta lampu malam hari. Wow, sejuta lampu di sederetan PSC dari ujung sampai ujung ya Pak? Sampai ujung, sampai ke barat sungai. Berarti itu dari jalan apa aja Pak kawasan PSC ini Pak? Kawasan PSC itu Jalan Pahlawan City Center ya. Jalan Pahlawan, Bablas Sokraminoto, Bablas Agus Salim, langsung ke barat itu, ke timur Masrid, Ahmad Yani, itu daerah yang hari ini lampunya luar biasa kalau malam hari. Itu jadi indah banget. Dulu nggak kayak gini loh pemirsa, percaya deh sama testimoni asli warga Madiun ya Pak. Sekarang udah indah banget. Nah, selain juga sudah makin indah, makin cantik, kawasan PSC dan juga Kota Madiun sendiri juga tentunya mengangkat yang penting adalah hijaunya ya Pak. Ruang terbuka hijau yang sangat banyak di sini. Itu gimana Pak Maidi? Jadi kota ini kota yang pembangunan berkelanjutan. Iya. Pembangunan berkelanjutan itu dalam arti pada waktu musim hujan dulu menggenang, sekarang sudah tidak ada, air genangan tidak ada. Kita buatkan bawah ini bokavet untuk genangan air masuk ke dalam. Setiap 10 meter itu ada resapan air. Pada saat ini termasuk ducting. Jadi kabel-kabel di atas itu sudah masuk di dalam semua. Sudah di bawah semua, jadi rapi ya Pak? Ya rapi sekali. Tapi atas ini yang trotoarnya ini
Ini ada pohon ya, pohon berbunga semua. Ada ini tempat. tabebu ya Pak? Ya bukan. Oh, bukan. Ini pohon yang sebangsa tabebu yang ada di barat itu. Ya. Langsung ada tempat duduk ya. Betul. Ada tempat duduk. Kalau orang jalan ini capek, ada tempat duduk, panas ada payung. Betul. Dia kebanyakan ada pohon. Ada pohon yang berbunga. Kalau siang kita sejuta bunga itu orang capek itu duduk melihat bunga. Ya indah kan. Indah, kan seneng dong. Tidak hanya bunga bang, tapi bunga beneran. Setuju banget Pak. Tapi juga bunga tanaman asli gitu ya. Jalan-jalan lagi boleh ya Pak ya? Iya, oke. Ya. Memang selalu seramai ini ya Pak ya? Ya, jadi PSC di malam hari. Ini kalau ini tidak malam minggu ya. Iya. Kalau malam minggu justru luar biasa ini, full luar biasa. Iya. Hari-hari biasa seperti ini, ramai hari-hari biasa. Ini padahal weekdays ya Pak, hari-hari biasa masih aktif bekerja, iya, masih sekolah. aktif bekerja, sekolah. Tapi kelihatan ramai sekali. Iya. Masyarakat di Kota Madiun luar sangat biasa. antusias, termasuk juga mungkin tidak hanya di Madiun tapi juga sekitarnya ya Pak. Ya, Madiun Raya. Madiun Raya semuanya masuk ke sini. Masuk ke sini Ini jalan-jalan. kalau jalan-jalan, kuliner, Nah. kuliner lengkap di sini. Kulinernya di mana tuh Pak? Oh ini, nanti kuliner di sana semuanya. Sana boleh kalau Boleh, gitu ya? oke. Ayo pemirsa. Udah kelihatan nih Pak, sentra-sentra UMKM yang ada di kawasan PSC nih Pak. Ya, Aduh, aromanya udah luar sedap. biasa. Apalagi yang ini. Iya, mantap ini, kali. Ini mantap banget ini. Iya. Ini mantap banget. Apa aja nih Pak? Wah Pak, Nusuk. disamperin ya Pak, adik-adik. Halo. Salim lagi. Iya. Kamu mau ini? Iya. Mau. Ini mau apa nih? Mau dijajanin ya? Ya, mau dijajani? Ayo rame-rame kita Mau apa? kuliner apa nih? Mau apa? Mau minta apa? Minta apa? Kamu minta apa? Hah? Cepetan gitu. Oh ini nih. Ya. Ada yang mau ini. Ya, ini. Satu. Monggo, Ayo, silakan. satu. Bagi-bagi ya, jangan rebutan. Kamu mau? Ambil sendiri Iya, ya. iya, Mau ke Pak. Ini. Ayo. Ya. Bilang apa ke Pak Wali? Terima kasih. Sama-sama. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Yeay. Nih. Gemes banget. Ya. Masih satu nih. Ini belum Oh belum. Oh, Iya, belum iya. ada. Saya belum dapat Pak. Ya belum dapat ya itu. Sama-sama, yuk kesana Ya lagi yuk. itu kan juga Ayo, enak ayo, lagi ayo, tuh. ayo. Ini enak sekali nih. Wah, Ini enak sekali nih. enak banget lagi jalan-jalan di PSC, ketemu Iya. Pak Wali Kota, dijajanin sekalian ya. Memang Wali Ini Kota belum mateng Madiun ya? dekat dengan masyarakat nih, Belum pemirsa. mateng ya, belum mateng Iya. ya. Oh dari siang ini. Oh, Iya, enak nih, enak nih. Ada yang mau? Mau nggak? Panas. Iya. Panas. Let's go. Kita geser yang lain yuk. Panas. Ini juga Wah, jajan. banyak nih. Ada sosis, bihun, Sosis. telur gulung. Nah, Wah, telur gulung ini. Mantap. Wush. Waalaikumsalam. Wah, Siapa mau? saya. Ini. Kita cobain ya pemirsa. Pak, saya coba ya. Sama. Ada yang mau? Ada yang mau? Oke, cheese Sama, Pak. sama. Iya. Selamat makan. Enak kan? Mantap, hangat Pak. Enak. Rasa telur. Nah Pak, UMKM-nya udah bagus. PS-nya juga udah indah. Tadi kita udah sempat bahas tentang penghijauan di Kota Madiun yang sangat bagus ya Pak. Bapak Ya. juga menerapkan adanya green leadership. Seperti apa itu Pak Wali? Jadi begini. Di sini bayi lahir satu itu harus bawa oksigen sendiri. Jadi kalau ada bayi lahir satu, Ya. bayi itu harus menanam pohon 5. Nanam pohon 5, pohonnya produktif. Ya. Nah, setelah itu pohon itu produktif, anak ini namanya dicantumkan di pohon itu. Maksudnya Matwa Krishna. Iya. Kalau itu pohon sudah besar selama 3 tahun, itu udah buah. Nah, buahnya ini diambil anak itu, dijual anak itu, dan uangnya diambil anak itu untuk biaya dia sendiri. Kebutuhannya mandiri. Sehingga entrepreneur anak itu green. Udara kita semakin baik, Betul. suhu kita semakin turun. Jadi anak itu jangan sampai
tidak mengenal lingkungan. Ya. Jadi kondisi ini akhirnya kota ini pohon kita semakin banyak, suhu semakin turun. Betul. Tetapi ekonomi anak ini dijamin oleh lingkungan itu. Betul. Jadi kalau sudah buah, miliknya dia. Nah, ini di Kota Madiun. itu keren sih Pak. Ini kayaknya program yang baru ada di Kota Madiun ya, Ya, Pak. Jadi berada di bayi Kota lahir yang Bapak juga sudah memikirkan SDM-nya Ya. dari dini, penekanan angka stunting, bahkan ketika sudah lahir pun masa depannya sudah dipikirkan dengan secara go green tadi. Go green. Ya, go green akan menjamin kehidupan bayi yang lahir itu. Betul. Jadi misal ada yang namanya siapa? Kanza. Kanza. Berarti ada pohon kanza. Iya. Ya, Pak ya. Jadi ada pohon kanza 5, tapi harus produktif ya. Nah, itu yang rawat berarti dari keluarganya, Yang kanzanya dari sudah keluarganya besar ada gitu ya. paguyuban ya. Wah. Ada keluarganya. Kalau ulang tahun tidak ngiris roti. Iya. Tapi ulang tahun memelihara pohon itu. Pohon itu yang Iya, ada. Luar biasa. Nah, dengan adanya lapak-lapak UMKM di sini, Pak, di kawasan PSC ini tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, Pak ya? Iya. Jadi dengan adanya ini pertumbuhan ekonomi kita dari min sekarang sudah plus. Wow. Urutannya pertumbuhan ekonomi kita di Jawa Timur itu urutan kelima. Keren. Dari Dari terbawah. Kota kabupaten Iya, dari terbawah. terbawah ya. Keren Pak Edi. Dari terbawah. Pendongkrak ekonomi yang paling bagus di kota ini memang kuliner ya. Ya. Kuliner dan UMKM. Karena kita adalah kota jasa. Betul, Pak. Nah, kota jasa inilah yang kita rawat dan yang kita berikan fasilitas adalah UMKM yang unggul. Ya. Ini yang kita kita rawat. Oke. Kita rawat dan kita bina. Itu. Hasilnya berapa, Pak? Per bulan atau per minggu dari UMKM ini? Jadi UMKM ini di sini 12 hari, itu perputaran di sini 1,5 miliar. Per 12 hari? Per 12 hari. Luar biasa. Syaratnya gimana sih Pak kalau mau buka lapak atau jualan di UMKM di PSC ini Pak? Jualan di sini bisa ditanya semuanya, ini gratis. Serius Pak? Serius gratis. Gratis? Gratis, Nggak tidak perlu bayar apapun? Oh tidak tanya. Pajak tanya apa retribusi? Tidak bayar. Luar biasa, keren banget. Karena apa? Dengan adanya UMKM ini, orang berkunjung kuliner ini semakin banyak. Oke, betul. Apalagi menyambut Natal, tahun baru, hari Lebaran, ulang tahun pemerintah kota, ulang tahun. Ini luar biasa. Wow. Jadi setiap event-event itu dia mendampingi kita, akhirnya yang kesini ramai sekali. Saya mengambil multiplier efeknya saja. Oke, berarti tidak menarik secara materi atau nominal uang, Ya. tapi multiplier effect yang juga meningkatkan PAD Madiun. Iya, Gitu menarik ya, Pak? orang ke sini, kita tidak mengeluarkan uang. Betul. Biasanya kan menarik ke sini, saya harus menyewa band nasional, Betul. penyanyi nasional. Betul. Itu udah mahal. Artis ya Pak? Ya? Artis, itu mahal. Tapi dengan pakai ini, orang datang ke sini tanpa biaya pemerintah. Otomatis plus sudah ada bangunan-bangunan yang bangunan indah, itu, lampu-lampu iya, cantik. iya, itu. Gitu caranya pemirsa. Kita lanjut lagi deh, mau kulineran lagi Bapak Maidi ya. Oke. Nah Pak, kalau juga sudah berbicara leadership dan juga pariwisata yang ada nih di Kota Madiun. Ini juga tentunya ya salah satu man-made tourism, pariwisata buatan yang sungguh rame. Dan juga sudah makin hits ya Pak, mendunia kalau bisa. Ada lagi nggak Pak yang mau diunggulkan nih dari Kota Madiun? Ada, jadi hari ini kita sudah punya 6 negara. 6 negara ini sudah cukup bagus ya. Ya. Ini tambah kereta bus ada lagi masuk. Ya. Terus sama Monas sudah ada. Insya Allah nanti sebenarnya saya bulan depan mau ke Beijing ya. Oh ya? Akan cek tembok Cina, terus sama piramid, terus sama ini Menara Dubai. Wow, makin Menara Dubai. banyak nih Ya, Pak. pokoknya semua keajaiban dunia itu akan saya letakkan di Kota Madiun. Itu ya Termasuk Pak, cita-citanya ya. terowongan bawah tanah yang ada di Vietnam. Kota ini punya terowongan itu hari ini sudah dipelajari UGM ya. Betul. Dipelajari UGM yang nantinya panjangnya berapa, dalamnya berapa, insya Allah itu nanti juga akan kita gali. Tembus ke titik nol ya Pak? Iya, dari Tembus ke titik nol Kota balai Madiun. kota, sama Bakorwil, sama Korem, sama tahanan militer. Wow. Itu langsung bawah tanah. Ada tunnelnya ya Pak? Oh iya, ya? nanti ada terowongan terowongan bawah tanah. Wow. Inilah yang nanti kita akan seperti di Vietnam. Wah,
keren banget. Jadi memang kenapa sih Pak Wali ini membangun keajaiban dunia di Madiun? Karena biar harapannya di Madiun ini bisa mendunia, begitu ya Pak ya? Bisa go global dan juga masyarakat mempermudah. Nggak harus pakai visa, nggak harus pakai paspor, gitu Pak. Satu itu. Yang kedua, kota ini tidak punya sumber daya alam. Kita harus membuat sumber daya buatan. Nah, akhirnya terbentuklah. Terbentuklah. Dengan terbentuk ini, alhamdulillah bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Terlihat Pak. Terlihat ini semuanya. Sangat ramai yang tadi katanya. Ini 10 hari, 12 hari, perputaran uang di sini 1,5 miliar. Luar biasa. Tepuk tangan boleh loh. Iya. Nah itu Pak, selama kurang lebih 4 jalan 5 tahun ini Pak, sebagai sosok wali kota Madiun, ya, nah itu kayak gimana sih Pak harapan ke depannya? Tapi kita jalan-jalan dulu ya Pak ya. Oke. Lihat-lihat lagi sambil jajan lagi, mau nggak? Mau. Ayo, let's go. Sosok Pak Maidi, wali kota Madiun menjabat memerintah mengayomi sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemimpin daerah di kota Madiun. Ada lagi nggak Pak harapan ke depannya atau goals ke depannya tentunya untuk masyarakat kota Madiun dan juga kemajuan kota Madiun tercinta itu sendiri? Ya, harapan kita ke depan bahwa kota ini akan mendunia. Hari ini untuk menuju kota mendunia, di samping wisatanya, SDM hari ini kita tingkatkan luar biasa. Jadi SDM yang ada di kota Madiun ini sangat sangat kita perhatikan sekali. Ini SDM. Sehingga nanti mendunia tidak mengalami kesulitan. Betul Pak. Go nasional dan juga go global. Ada juga 5 apa Pak pancakarya. Apa saja itu Pak? Jadi pancakarya itu Madiun Pintar. Madiun Pintar. Jadi Madiun Pintar itu anak itu harus pintar, kasih beli laptop macam-macam, beasiswa segala macam, ini harus jalan. Ini yang nomor 1. Pintar. Kita harus melayani. Melayani dengan baik. Kita harus membangun seperti ini. Betul. Kita harus membangun. Setelah kita bangun, kita peduli. Betul. Peduli kepada lansia, kepada fakir miskin, anak yatim peduli. Kita terbuka. Jadi semua pembangunan ini bisa diakses semuanya. Pola-pola menggunakan uang masyarakat bisa diakses. Bisa diketahui masyarakat semuanya. Fair ya, terbuka. Fair terbuka. Nomor 2 Pak. Terbuka. Pintar tadi. Pertama pintar. Melayani. Melayani. Membangun. Membangun. Terbuka. Peduli. Itu tadi pancakarya. Gagasan Pak Maidi wali kota Madiun. Ada juga tagline-nya apa nih Pak? Kota Madiun. Kota Madiun harus mendunia. Mendunia berarti maju dan mendunia. Iya, kota Madiun maju mendunia. Kita bareng-bareng boleh ya Pak ya? Sekaligus saya izin closing pamit dulu, tapi saya mau lanjut mengenang romantisme di kota Madiun. Tapi saya ajak dulu Pak Maidi untuk closing program VIP ya Pak ya. Akhirnya saya Sinta Noza dan saya Maidi wali kota Madiun. Kota Madiun maju mendunia.